Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo, apa kabar sahabat? Semoga dalam kondisi sehat, baik, dalam perlindungan Allah dan selalu dalam keberkahan. Oke, hari ini Abror akan sharing, dan sharingnya itu spesial banget karena Abror ada di studio salah satu radio di Tuban. Radionya keren banget, jadi kalian wajib untuk ikuti video ini sampai selesai ya. Nah, untuk itu ada narasumber kami, Mbak Maya. Nama lengkap beliau siapa dan beliau itu siapa sih, sebagai apa sih di sini? Nanti kita akan kepoin ya. Ini dia Mbak Maya. Halo. Assalamualaikum Mbak Maya. Waalaikumsalam. Baik, boleh dekat Mbak. Udah cinta Boleh. saya. Oke. Sahabat tentu pengen tahu ya, radio ini namanya radio apa sih? Radio CFM, nickname-nya CFM, tapi sebenarnya kepanjangannya Sinar Natas Angin. Kenapa? Karena kita di wilayah namanya Sinar Natas Angin. Oke. Terus mungkin Mbak Maya bisa memperkenalkan diri? Oke. Nama lengkap ya? Ya, nah. Sesuai KTP Mbak? Iya, Atau boleh. boleh. Nama saya Dian Maya Ayu, panggilannya Maya. Saat ini memang mengelola radio Ronggolawe Group. Jadi kita memang ada 3 grup radio. Cuman yang sekarang Mbak duduk di sini itu di radio CFM. Jadi radio yang memang nomor satunya kita itu. Jadi yang kedua ini karena lebih segmented. Jadi saya pengen ngajak jalan-jalan yang di CFM sendiri. Jadi ceritanya ada 3 radio yang dikelola. Iya. Pengusaha muda. Nggak cuma radio, merambah di kuliner juga ya? Iya betul. Kita harus cobain juga. Boleh. Mbak, kalau boleh tahu nih, boleh ceritakan sedikit tentang sejarah dari radio ini? Ini karena sebenarnya sejarah pertama, radio pertama kita di Tuban, radio swasta ya. Kita radio pertama. Iya. Radio Ronggolawe, radio RGR namanya, Radio Gelora Ronggolawe. Setelah itu dia punya adik nih, gitu, si FM ini, terus punya adik lagi namanya Mercy FM. Nah, Ronggolawe itu awalnya emang AM kan, ya AM, tapi dengan berjalannya waktu, dengan undang-undang yang sedemikian rupa, akhirnya ada perubahan FM ya. Nah, kalau Ronggolawe ini, kalau memang teman-teman di Kota Tuban dan sekitarnya pasti udah familiar banget, oh RGR Ronggolawe gitu ya. Jadi radio CFM ini adalah Segmennya anak muda. betul, jadi secara kelasnya juga beda gitu. Biar kenapa? Biar kita juga nggak, istilahnya tuh kalau dalam satu rumah nggak berantem gitu. Kakaknya Sama adiknya. sama adiknya nggak berantem karena segmennya berbeda. Iya, oke. Berarti kalau satu radio pasti kan ada acara ya, dikemas sedemikian rupa sehingga menarik dia itu pendengar lah ya. Nah, untuk acara ini sendiri, kemasannya yang menjadi unggulan apa? Ada banyak sih ya. Jadi prime time-nya kita istilahnya kalau misalkan kita tawarin ke customer klien gitu ya, itu ada yang pagi jam 10 sampai jam 12 itu segmennya full Indonesia, lagu-lagu Indonesia yang baru ya, yang baru. Terus ada jam 12 sampai jam 2 itu lagu campur sari, tapi campur sari yang kekinian. Tetap kelas anak muda ya? Betul. Jadi kan sekarang banyak ya dangdut yang dikemas gitu. Terus sama yang jam 3 sampai jam 5 itu Indonesia sama manca dikombin. Jadi lagunya Indonesia bisa, manca bisa. Kalau boleh tahu nih Mbak, misi-misinya radio ini? Visi misi apa itu kayaknya serius amat ya, Iya. visi misi yang jelas gini sih Mbak, kita pengen jadi media yang apa ya, satu-satunya media radio yang jelas, yang bisa merangkul semua kalangan dengan budaya Tuban, dikemas. Kalau mungkin versi CFM ya secara anak muda bagaimana gitu ya, kalau misalkan Ronggolawe mungkin dengan cara yang major seperti apa, yang jelas berbasis nggak jauh-jauh dengan apa ya, ilmu komunikasi, undang-undang penyiaran. Karena kita radio swasta,
saya bilang satu-satunya selain Romolawe ya yang berizin ya. Jadi banyak sekarang radio-radio yang tidak berizin tetapi bersiaran ya. CFM dan Romolawe radio yang punya izin untuk pemilikan frekuensi dan lain-lain gitu. Istilahnya kalau perizinan kita lah gitu ya. Meskipun kita di daerah, kita juga nggak mau kalah saing sama radio-radio kota. Kita juga punya aplikasi. Di luar negeri sekalipun selalu pakai aplikasi dan ada datanya bisa dengerin kita. Mungkin CFM satu-satunya untuk radio di Tuban yang punya aplikasi sendiri. Wah, keren banget ya. Terus untuk ini Mbak, saya kan pernah dengar bisnisnya pakai robotik ya. Ya. Bagaimana nih membangun apa namanya, katakanlah ikatan batin atau chemistry ya. Kalau dulu ketika pengalaman saya jadi penyiar, senang ya. Ternyata kan ada yang telepon terus salam. Betul. Itu salah satu keunikan media radio dibandingkan semua media yang lain. Bagaimana kita memanage di area apa ya, di era yang sudah sangat digital ini ya, kita harus memang follow yang salah satunya kita aplikasi ada chat, ada yang secara personal dan apa, ada grup yang seperti itu. Kita ada semua di Instagram, ada di Facebook, ada grup pendengar sama ya, ada di grupnya ya di sekarang di CFM ini video callan. Jadi mbaknya di rumah bisa lihat kita udah webnya apa webcamnya, jadi kameranya jadi kita kayak ngobrol gitu. Jadi sekarang kan memang identiknya cuma dengar suara ya, secara visual enggak. Nah sekarang karena di era yang digital harus ada inovasi ya. Betul. Nah kita harus mengcombine ini. Sekarang siaran nggak cuma telinga melihat mukanya kayak gini bisa. Jadi oh ini yang namanya Mbak A, oh ini yang namanya Mbak B, akhirnya kelihatan secara tatap muka gitu ya. Itu semua acara di Mas Putih itu? Yes, selama memang apa ya, gini, selama memang itu yang ada announcernya ya, karena tadi yang Mbaknya jelasin bahwa kita robotik ada beberapa program yang kita sudah kontrol dari pusat, dari kantor untuk running sendiri. Jadi Mbaknya kalau di sini nggak ada announcer, dia kayak ada siaran, ada apa itu kita kontrol. Jadi nggak perlu ada orang di sini, kontrolnya udah dari pusat. Itu yang saya bilang secara robotik ya. Saya sangat pede untuk hal ini karena satu-satunya Tuban kita yang punya programming yang seperti itu gitu. Terus terkait sama tadi yang untuk yang robotik dan sudah di-planning dari yang pusatnya itu Ya, untuk penjadwalan karyawan atau khususnya penjadwalan para penyiar bagaimana? jadi sekarang trennya kan udah jalan ya. Trennya radio udah beda nggak kayak dulu gitu. Jadi nggak semua orang itu harus telepon untuk dengerin radio, ya kan? Jadi kita bikin sekarang mungkin ada satu momen yang isinya mungkin informasi aja. Terus nanti ada yang acara memang kita kupas untuk salah satu artis, misalkan kita Rosa, hari ini kita akan bahas Rosa. Lagunya 1 jam bersama Rosa, kita bahas Rosa aja. Kita lihat trafficnya memang tinggi untuk peminat audiensnya untuk telepon. Jadi memang kita ngasih jam-jam tertentu untuk bisa keep in touch sama audiens, tapi nggak yang kayak dulu banget setiap acara terima telepon, nggak. Jadi biar apa ya, nggak bosen juga ya Mbak ya. Tidak boring ya. Benar. Nanti kita akan diajak keliling secara virtual ya. Boleh ya? Untuk Boleh. melihat studionya. Boleh. Terakhir nih Mbak, harapan ke depan. Harapan sebagai insan radio yang jelas pengen radio tetap nomor 1 di hati pendengarnya. Mesti berharap gimana caranya media radio tetap jadi media yang favorit ya. The best ya. Benar, karena dengar yang usianya mature, yang usia Katakanlah istilahnya apa ya, gagap teknologi ya. betul. Apalagi di daerah seperti ini ya, Iya. banyak yang di desa-desa, mereka juga butuh hiburan. Betul Gitu kan. Nah, saya berharap sekali dengan adanya Radio Romolawe dan Radio CFM ini juga salah satu pilihan untuk menghibur masyarakat. Nggak mengenal usia, nggak mengenal genre, nggak mengenal secara apa ya, ekonomi gitu ya, semua bisa menikmati gitu ya kan. Mau dari yang nggak punya handphone gitu ya, yang nggak mengerti teknologi harus apa pencet-pencet gitu, semua bisa menikmati. Jadi CFM Romolawe atau apa ya, Romolawe Group ini tetap di hati masyarakat Tuban dan sekitarnya, dan jadi media radio satu-satunya yang sangat mengerti dan dimengerti sama
audiensnya gitu sih. Terima kasih Mbak Maya Iya. sudah menerima saya dengan begitu hangatnya. Sama-sama, terima Ya, kasih sudah iya. main ke Seven juga. Nanti kapan-kapan main yang ke tempat lain boleh. Kita berharap ya semoga Mbak Maya dan kru dan tim bisa lebih solid lagi, lebih Thank you. sukses lagi. Thank you, Dan thank radio you. ini tidak hanya di hati masyarakat Tuban, Benar. bisa jadi nanti go internasional kan? Amin. Ya selain Iya. menghibur, kita juga pengen jadi media yang mengedukasi ya teman-teman tadi yang di pelosok-pelosok yang hanya bisa denger radio, biar ngerti ilmu-ilmu yang baru yang nggak hanya orang lihat handphone yang Iya, tahu gitu ya. iya. Nah itu jadi intinya kita pengen selain menghibur kita juga pengen mencerdaskan. Ada edukatif banyak. Betul, itu penting banget. Thank you. Sekali lagi terima kasih ya. Siap, makasih Mbak. Oke sahabat, cukup sekian sharing kali ini. Semoga bisa memberikan motivasi dan inspirasi untuk sahabat semua. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.